Nah, ini untuk kapasitas arus di 51 ampere atau 5000 watt. Seperti ini untuk efisiensi input dan output. Ini kita ada satu buah MPPT, kapasitasnya ini ya teman-teman, 120 ampere dengan sistem 48 dan 96 volt. Nah, ini kita mau melihat untuk efisiensi dari MPPT ini. Ini untuk spek 48 volt, kapasitas panel maksimum di 5760 WP, dan untuk spek 96 volt maksimum panel di 11.520 watt atau WP. Nah, untuk input panel surya maksimum voltase 48 volt di 180 volt dan 96 volt di 280 volt. Ini kita udah uji beberapa minggu, 1 bulan lebih lah. Sekarang kita mau tahap untuk cek efisiensi dari MPPT yang kita gunakan ini. Jadi untuk alat kita gunakan tang ampere sama multimeter dengan spek sama ya, atau merek yang sama, agar pembacaan lebih akurat. Nah, ini kita letakkan untuk sebelah sini untuk tegangan PV, ini untuk arus PV, dan ini untuk arus charging atau arus DC atau output. Nah, ini untuk output dari si baterai ya, tegangan output. Seperti ini kita udah siapkan. Sekarang kita mau lihat ada apa aja untuk parameter di sini, settingannya ada apa aja ya. Nah, ini kita sudah lihat untuk tampilan depan. Ini ya, tegangan PV di sini kelihatan, serta arus dari PV 25 ampere, 26 ampere juga kelihatan. Nah, lainnya ada apa aja. Jadi ini watt produksi dari panel surya ini 5800. Ini total kWh ya, bisa kelihatan. Terus ini ada, ini temperatur 49 derajat. Ini load DC ya, nggak kita gunakan. Load DC ini sesuai dengan tegangan baterai. Terus ini tegangan baterai kita ada di 101,3 dengan arus charging 45 ampere atau di angka 5000 watt tadi. 4000 watt naik turun. Ini produksi PV. Untuk parameter kita bisa tekan set, tahan. Nah, ini tipe baterai kita bisa pilih user yang bisa kita setting. Lainnya ada SLO, Li lithium, ini ya, bisa kita pilih. Terus ini floatingnya bisa kita atur. Nah, ini dengan sistem 96 volt, kita mau lihat maksimum sampai berapa volt ya. Nah, ini tekan up. Jadi settingnya ini cukup mudah. Kita menggunakan sistem 96 volt, bisa setting outputnya sampai dengan wow 160 volt. Jadi ini kita bisa menggunakan baterai dengan tegangan 140 volt. Untuk bawahnya jadi bisa mendeteksi untuk baterai berapa aja ini. 24 oke.
Nah, ini 48, 96 volt, 12, 24, 48, 96 volt. Tapi besok juga akan kita coba menggunakan baterai yang tidak terdetek di sini. Jadi 36, 72 maupun 120 volt. Lanjut. Ini E2 ini maksimum charging. Jadi arus charging bisa kita atur juga mau berapa ampere. Maksimum di 120 sesuai spek mesin. Ini ya, bisa kita naik turunkan. Jadi kalau mau awet MPPT-nya dengan spek 120 ampere, bisa kita limit di angka 100-an ampere. Nah, ini untuk load output E3. Langsung E7. E7 ini untuk kWh total produksi dari panel surya. Nah, ini E8 ini untuk setting ya. Setelah setting selesai, kita tekan yes. Enter. Oke, seperti itu. Ini produksi, ini panel ya, 212 volt dengan load ini sudah 27 ampere, baterai 100 volt. Sekarang kita mau melihat untuk pembacaan di multi dan tang ampere. Kita arahkan ke DC. Oke. 0 DC baterai. Terus ini DC PV. Sini sudah kelihatan silau. PV 25, baterai 56. Pembacaan di sini 56 baterai. Ini juga 55. Jadi pembacaan di sana 53,7 naik turun ya, sesuai produksi panel. Bisa dibilang akurat. Terus untuk yang PV PV 23 ampere. Di sini 21 ampere. Oke. Pembacaan dari panel surya 214, 218. Pembacaan di baterai 102, 101,3. Kita buat acuan yang di multi sama tang ampere. Kita amati untuk efisiensinya. Nah, ini untuk kapasitas arus di 51 ampere atau 5000 watt. Seperti ini untuk efisiensi input dan output. Yang MPPT 52 ampere. PV 24,5. PV 22. Tegangan 229. Ini ya untuk efisiensinya di 5000 watt lebih. Nah, seperti itu tadi ya teman-teman untuk hasil pengujian efisiensinya. Nah, sekarang kita mau lanjut untuk pengujian outputnya. Jadi semisalkan kita menggunakan baterai lithium dan terjadi proteksi di baterai, otomatis nggak ada sumber dari baterai ya yang masuk ke MPPT ini. Apakah tegangan yang output di baterai ini akan naik sesuai tegangan panel seperti MPPT lainnya yang murahan itu, ataukah outputnya akan tetap stabil sesuai setting floatingnya tadi 105 volt. Oke, kita coba matikan.
Ini baterai, panel langsung naik ke tegangan normal, opennya 267, arus pengisian 0, ke baterai juga 0. Ini sudah 5 detik. PV baterai naik turun karena nggak ada baterai ya, nggak ada inputan baterai. Outputnya di sini terbaca stabil 103, 102. Biasanya 60 detik ini atau 1 menit baru akan restart off. Tanpa baterai output masih stabil nih 103 sesuai setting floating. Nah, pembacaan di sini naik turun ya. Nah, off. Nah, kisaran 1 menit sistem restart. Yuk, aktifkan on kan MCB. On. Nah, langsung on kembali. Jadi untuk MPPT ini udah aman. Proteksi sudah standar. Mampu melimit output, mampu melimit tegangan saat nggak ada sumber baterai, dan arusnya pun juga bisa kita setting. KWH produksi juga bisa kita lihat. Oke, mantap. Sistem 96 volt. Sekian ya teman-teman untuk pengujian MPPT kapasitas 120 ampere 96 volt.